ibaratkan sekarang, ibadah umroh diutamakan daripada haji. Karena kalau menurut kaji saya yang belum tamat-tamat nih, dari mulai Bapak Yakub Abdullah almarhum, daftarkanlah, niatkan haji, barulah kita pergi umroh. Jadi ada akhir hari ini saya dengar kabar agak dikaburkan sedikit, umrohlah dulu lebih penting daripada hajinya. Nah, itu bagaimana kajiannya, dan saya berapa kali bertemu dengan masyarakat atau jemaah di Bank Syariah mau membatalkan hajinya, bahasa orang tuanya sudah tua 72 tahun, tak sanggup. Jadi saya bilang jangan dibatalkan, saya sudah 75 tahun. Yeah. Dan hari yang terakhir ini termasuk keluarga saya, karena lamanya haji katanya dibatalkannya haji, diambil. Saya sangat sedih sekali Pak Ustaz. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Mulai korban. Tak usah saya sebutkan namanya. Salah seorang jemaah bertanya, mana lebih bagus berkorban di Mekah atau di Indonesia. Jadi dijawab oleh salah seorang ustadz itu, bagi kita ini baguslah berkorban di daerah kita, karena banyak saudara-saudara kita tak pernah makan daging, payah makan daging. Nah, kalau di Mekah udah banyak berkorban, kata satu. Dan sekarang ada lagi yang baru saya dengar lagi, ibaratkan sekarang, ibadah umroh diutamakan daripada haji. Karena kalau menurut kaji saya yang belum tamat-tamat nih, dari mulai Bapak Yakub Abdullah almarhum, daftarkanlah, niatkan haji, barulah kita pergi umroh. Jadi ada akhir hari ini saya dengar kabar agak dikaburkan sedikit, umrohlah dulu lebih penting daripada hajinya. Nah, itu bagaimana kajiannya, dan saya berapa kali bertemu dengan masyarakat atau jemaah di Bank Syariah mau membatalkan hajinya, bahasa orang tuanya sudah tua 72 tahun, tak sanggup. Jadi saya bilang jangan dibatalkan, saya sudah 75 tahun. Yeah. Dan hari yang terakhir ini termasuk keluarga saya, karena lamanya haji katanya dibatalkannya haji, diambil. Saya sangat sedih sekali Pak Ustaz. Dan akhir ini maka ada kenakan saya mengatakan dia mau umroh. Saya bilangkan gini, bagus kalau ada rezeki, daftarkan dulu haji, baru pergi umroh. Kira kajian saya dari dulu banyak saya berburu, dari mulai Pak Yakub Abdullah sampai Ustadz yang meninggal di Rantau Prapat, saya senada kita berhajilah dulu baru umroh. Itu bagaimana penjelasan mengenai yang itu Pak Ustaz. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tiada yang disebut dalam firman itu wa atimul umrata wal hajja lillah. Itu dibalikkan, itu berdosa namanya. Ini dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196. Sempurnakanlah semua itu setelah kita melaksanakan. Dan tafsir Al-Azhar Buya Hamka dijelaskan, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian Syawal Idul Fitri, orang yang punya duit tadi langsung menunaikan penyempurnaan dengan haji, karena melihat itu bagaimana luar biasanya tadi. Makanya di situ di kalangan Nusantara Indonesia yang kita cinta, maka orang banyak melaksanakan di samping zakat fitrah juga zakat harta dan zakat yang lainnya. Baru dia dituntaskan dengan haji bagi yang mampu. Maka di situ apa yang tadi, sempurnakanlah haji dan umroh, bukan umroh dan haji.
Jadi itu atas fatwa siapa? Fatwa travel, Pak. Ya. Sayalah yang termasuk bersama Ustadz Khaliluddin Usman Batubara yang keras tidak pernah mau mengpublikasikan umroh. Bukan berarti tak membagi orang pergi umroh. Bagaimana trik saya? Bapak, Ibu sudah daftar haji? Belum Ustadz, daftar haji dulu. Tapi saya kepingin umroh, daftarkan haji dulu walaupun cuman 5 juta, 10 juta, atau bahkan 500.000. Tapi yakinlah kalau udah dimulai itu tadi, insya Allah ada aja rezeki. Satu. Makanya ini yang kita kembalikan tadi, ini ada sebagainya, ya ini tadi hubud dunya wa karahiyatuddin. Cinta dunia, benci kepada agama. Maka dibuatlah tadi dengan Zionisnya, ini bahaya ini sebenarnya saya bilang kan. Nanti didatangi traveling saya semua. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apa tadi, di mana tadi? Dibuatlah tadi, dibungkuslah dunia tadi dengan jubah agama. Yang paling bahaya adalah yang membatalkan haji. Dan itu keras tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah. Berapa banyak yang saya hadapi dari tahun 2019 kita berdakwah sampai detik ini 2024, berapa banyak peristiwa kejadian orang yang membatalkan haji, terutama rumah tangganya kacau beliau. Kacau balau. Oh, kacau beliau, kacau balau. Ini dia Bapak dan Ibu. Itu. Jadi tidak ada fatwa itu dari ulama, enggak ada. Makanya masalah tadi yang pertama Bunda, Ayanda, Bang Kakanda yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tahu umur kita? Tapi hajat kita sudah kita penuhi. Maka pertama saya katakan, Bu, Pak, bisa-bisa itu jadi panjang umur, termasuk mertua saya. Luar biasa waktu itu kita berdialog. Bagaimana saya membawa orang mertua saya untuk dapat daftar haji. Daftarkan haji mama dulu, barulah mama silakan mau umroh. Masalah kapan itu Allah subhanahu mengatur umur kita panjang. Sampai sekarang masih sehat, umur 72 tahun. Seperti umur 58 tahun. Bawa kereta sendiri, awak pun ketakutan. Nanti dibilang pula menantu, durhaka pula. Membiarkan mertua dari naik kereta sendiri. Kadang awak yang pakai jaket, beliau tak pakai jaket, awak masuk angin juga tuh pakai jaket. Maka dalam ini Bapak, ya masalah tadi itu, satu saya bilang bisa panjang umur. Karena kita selalu berdoa, ya Allah, makin dekat kita. Ini tadi kita kepada sahwat, nafsu. Nafsu tadi kita mau berekreasi ke Mekah jadinya. Bukan nafsu tadi, bukan tadi hati kepingin untuk jumpa Allah. Allah uji kita. Bagaimana bukti cintamu kepadaku dengan kutundakan keberangkatanmu. Yang kedua, memang berada kita di kepemimpinan yang luar biasa. Tapi semua kan la haula wala quwata illa billah. Maka dari zaman dulu Ibu. Dari zaman dahulu. Bahwasanya tetap haji yang paling utama. Apa dalilnya? Al-Baqarah 196. Tadi yang pertama apa tadi Pak Haji? Mengenai korban tadi. Nah, mengenai korban. Ya, di Mekah atau di Binjai gitu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Telah kami bagikan kepada kamu segala apa yang kamu miliki dengan penuh kebanyakan limpahan. Maka gunakanlah semua itu untuk dijalinkan kepada ikatan ke kita kepada Allah. Fasalli li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, berkorbanlah. Pak, ada yang satu kita lupa. Ketika orang yang tak dapat uangnya tadi banyak, sekarang udah dapat tadi cara bagaimana untuk punya niat, dia tabung untuk haji. Udah dia tabung untuk haji, ia tabung lagi untuk berkorban, karena berkorban tadi sama seperti melaksanakan haji. Maka kita katakan banyak aja, walaupun COVID-19 kemarin, walaupun waktu itu lagi banyaknya likuidasi, bangkrutnya Indonesia, waktu itu tetap kurban makin bertubi-tubi. Kenapa? Panggilan hati untuk berkurban tadi. Kemana arahnya? Jangan kaji-kaji ini dikatakan
yuk kita kirim hak kurban di rumah aja. Enggak, tamattu itu sudah masuk ke sana. Makanya hasil yang kita berikan tadi tamattu, tadi dam, kita udah bayar dam, Pak. Kenapa? Karena kita belum melaksanakan pakaian tadi sampai ke sana. Itu tamattu begitu yang jauh-jauh. Jadi kurban-kurban itu berupa kurban. Istilahnya berupa kambing, tapi bukan kurban, itu yang diserahkan ke sana. Nah, siapa yang mau berkurban silakan. Kenapa? Wujud bapak dan ibu kan saat itu di sana. Bukan di Indonesia. Bukan di Nibung 3. Jadi kalau ada duit kita mumpung kita tak ataukah kapan lagi kita bikin hajinya. Amba punya niat, Bun, seperti itu, Pak. Rencana saya tabungkan juga nanti untuk laki bini kami berkurban kami di sana. Pasang kurban sih biasa kita ada kurban kok. Anak kita kurban kenapa supaya atas nama kita kok. Bukan sekali aja kita buat, alhamdulillah rezeki tadi ada. Allah Maha besar. Dari mulai saya menabung tadi untuk naik haji yang sekarang belum dipanggil untuk laki bininya, kalau saya pribadi udah. Itu pun tapi kurang puas karena diberangkatkan sama Pak Ali Umri. Makanya saya bilang kalau kali ini saya nggak mau jadi pengurus, saya cukup mengurus istri saya dan mertua saya. Mudah-mudahan kayak berangkat sama nanti. Tapi itu pun kalau sudah beres, saya akan bantu nanti pengurus yang lain. Kita nggak mau dibebani. Nah, baru nanti itu di situ dikembalikan. Alhamdulillah. Coba yang kedua, Bang, kurban dapat. Pertama laki, saya dulu. Besok coba lagi, tahun depan dapat 2 laki bini. Besok coba lagi, dapat anak 1, 2, 3 ada berkurban semuanya. Itu yang kita bagikan tadi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kadang hari-hari tak tahu kita tiba-tiba tuh langsung keluar daftar kita. Itu dia. Sebenarnya tidak ada yang tidak masuk akal, Kak, Ibu. Bagaimana nggak masuk akal? Ya nggak ada nggak masuk akal. Semua masuk akal. Kenapa? Banyak orang yang pakai NMAX. Oh, belum punya NMAX, masih Supra X. Lupa tanya, irit apa? Kredit. Bisanya sebenarnya. Tapi jangan buat haji kredit. Nggak ada, nggak bisa. Sampai detik ini, makanya saya pernah nasihati seorang ustadz. Nggak usah saya sebut. Bahaya, wahai Dinda. Tidak layak kamu membuka umroh dan haji seperti ini. Apa sampai kepada kredit, Pak? Umroh itu. Sampai kepada kredit. Walaupun dia PNS pun saya katakan, saya nggak berani mengatakan boleh. Nggak berani saya mengatakan boleh. Kenapa? Karena ketika berangkat haji itu, tuntaskan semua utang piutang. Karena kita tahu masih hidup atau enggak. Karena haji itu sama dengan berperang. Berperang. Maka di saat itulah kita untuk menjaga. Gitu ya Pak ya? Kalau nggak ada lagi, ada lagi? Itu mengenai kita tadi kata Bapak Haji kredit tadi. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, lama lah, mengenai ada tausiah sesudah sembahyang Jumat di Masjid Agung, bahwa saya tanyakan, seandainya saya pegawai negeri, masa itu ada haji talangan. Nah, dia bilang kan, saya pegawai negeri ada talangan kredit dulu, nanti pulang baru dibayar. Kalau sekarang kalau kita udah meninggal, habis utang. Nah, itu cuma pula. Jadi Ustadz yang di bisa aku jawab, itu Bapak yang ngikut itu, saya tidak. Jadi bagaimana yang berhaji kemarin mengikut talangan? Ya. Ketika ia tiada tahu, maka dia tiada mengapa. Yang bahayanya adalah ustadz yang mengarahkan ke sana. Jadi saya bertanya Masjid Agung itu, saya bilang kan, cuma kalau saya pegawai negeri ada kredit gitu kan. Di mana hukumnya kan? Bapak yang ikut itu saya enggak. Jawabannya gitu, Bapak yang ikut itu saya enggak mau ikut itu. Karena kayak gitu saya bilang tadi. Ya. Karena apapun tetap saya walaupun banyak buku fikih dan fikih saya pun banyak di rumah. Ya Imam Syafi'i, kemudian fikih 4 mazhab, tapi saya suka dengan sederhananya fikih Sulaiman Rasyid. Masih ingat Bapak? Tubal-tubal kuning cikit. Ya tetap ditetapkan bahwasanya adalah untuk membereskan hutang piutang sebelum berangkat. Karena kita meninggal dunia tak ada lagi masalah kita. Bayangkan walaupun kita punya permasalahannya apa Pak Haji?
meninggal kita, anak kita tak bereskannya. Yang dibereskannya apa? Merebut warisan kita. Iya. Itu dia. Itu dia. Tidak jadi jaminan bahwa anak kita akan memenuhi apa yang menjadi wasiat kita. Enggak. Yang udah berupa wasiat pun tetap mereka mau bunuh-bunuhan kok. Disinilah pelaksanaan haji dan umroh itu tetap menyatakan tidak ada boleh tinggal hutang piutang untuk kita berangkat. Apalagi, Masya Allah, jalan jauh nih. Kalau masa kami dulu kurang lebih 11 jam. Sekarang udah enak 7 jam, 8 jam. Awak 11 jam pening penuh. 4 stop waktu itu tuh. 4, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Garudanya. Baik, Bapak. Itu kita padakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.